Halo pemirsa channel Kusadi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial untuk membuat antrian online, atau juga bisa untuk antrian yang offline. Artinya perbedaannya, kalau online itu berarti user yang akan mengambil antrian, sedangkan jika offline artinya antrian ada di satu perangkat. Jadi cukup di satu perangkat itu maka kita bisa membuat mesin antrian. Sedangkan jika online artinya aplikasinya kita itu disebar ke user, dan user akan mengambil antrian di aplikasinya, perangkatnya masing-masing. Oke, yang pertama kita buat dulu struktur datanya. Struktur datanya cukup simple, jadi kita hanya buat satu tabel untuk tabel antrian saja. Jika nanti mau sistem yang online tadi, yang user mengambil antriannya di perangkatnya, maka perlu membuat tabel user seperti ini. Tabel user lalu dibuat tentu saja user settings ya, atau jika memiliki aplikasinya itu by identitasnya dengan email, masa bisa menggunakan user email tanpa membuat user setting. Itu pilihan. Jika memang menggunakan user setting, kita silakan dilihat dulu video saya tentang pembuatan user setting. Lalu kita mulai membuat yang antriannya. Kita cukup membuat 3 kolom dulu. Jika nanti berkembang kita ternyata butuh, kita tambah. Tapi untuk awalnya kita buat 3. Yang pertama kita namain ID saja, lalu tanggal dan nomor antriannya. Cukup 3, lalu kita import biasa ke AppSheet kita. Sistem login. Ya, kita add saja. Jadi hanya menambahkan terus untuk di tabel antriannya. Rumus juga tidak terlalu banyak, kita hanya menggunakan trik sederhana, yaitu memadukan antara ID-nya kita buat dari kombinasi antara tanggal dan antrian. Semisal kita buat seperti ini. Lalu antrian. Ini teks, tanggal kita buat tanggal. Lalu antriannya kita pakai number saja untuk yang paling mudah. Lalu kita buat rumusnya di initial saja ya. Di initial, nanti kalau sudah fix rumusnya bisa ditaruh di formula agar tidak bisa di edit. Lalu kita buat formulanya seperti ini. Jadi ini bisa jadi kunci keamanan. Jadi semisalnya Anda ingin aplikasinya itu
itu valid, artinya tanggalnya tidak bisa dirubah-rubah, maka taruh di formula, bukan di initial value. Jika ingin dirubah-rubah, di initial value. Semisalnya Anda ingin nguncinya selain jika berhubungan dengan tanggal, meskipun rumus today-nya itu ditaruh di initial value, itu tidak akan berdampak. Karena apa? Karena kita memasukkan langsung today-nya di rumus yang sekarang. Oke, kita lihat perbedaannya jika rumusnya ditaruh di sini sama dengan nanti tidak taruh di sini, karena kita mau coba perubahannya. Rumusnya kita gunakan max saja, lalu select. Max ini adalah mencari nilai tertinggi dalam suatu list. Jadi select ini hasilnya adalah item-item yang dipisahkan dengan koma. Nanti saya gambarkan. Select, kita menseleksinya dengan dari tabel antrian juga. Jadi dari tabel ini. Kemudian karena kita antriannya kita setting sebagai number, kecuali Anda pengen 001, itu kan formatnya harus teks, tidak bisa format number untuk 001. Nah, itu rumusnya mungkin nanti akan lebih kompleks karena kita pengen fungsinya dulu berfungsi dengan baik, maka kita buat yang paling mudah. Jadi antrian, kemudian kita ambil kolom antrian karena sudah number. Lalu kita ambil sebuah nilai. Selectnya syaratnya apa aja? Syaratnya adalah jika kolom tanggalnya itu adalah tanggal hari ini. Jadi jika tanggal hari ini, kita cari yang terbesar mana. Nah, itu akan jadi antrian yang sekarang. Nah, karena antriannya hari ini itu nilai terbesar yang hari ini yang sudah ada, maka kita perlu menambahkan 1. Berarti yang terbesar ditambah 1. Jika antriannya yang di tabel itu nomor 2, maka kita antrian yang di input sekarang nomor 3. Oh, ini saya salah ngasih namanya antrian. Oke, kita rubah aja. Nanti semua ini tabelnya juga antrian, kita rubah namanya antrian. Gak apa-apa, dirubah di sini jika terjadi kesalahan. Anda juga bisa merubahnya di sini, tapi nanti harus storage-nya diubah lagi. Antrian. Oke, sudah benar. Kita save dulu aja. Jika nanti ada error, kita perbaiki errornya. Ada error tidak ditemui, tadi kan namanya antrian, kemudian ini namanya antrian. Nah, ini kita harus perbaiki. Jika terjadi warning seperti ini, artinya kita tadi merubah nama antrian menjadi antrian. Nah, di sini belum kelihatan, makanya kita harus mengulangnya di sini. Lewat browser data lagi aja, kita panggil dari tabel yang sama, tabel yang tadi, alamatnya di mana, baru kita cari nama yang benarnya, baru akan keluar. Belum keluar juga. Ini
sudah banyak. Kita cari yang mana. Nah, belum juga. Kita save. Nah, ini kan bukan user ya, kita kan pengennya antrian. Kita refresh dulu. Di sini kita ganti antrian. Sudah masuk belum? Nah, sudah masuk. Kita ganti antrian, maka sudah benar. Jadi jika tadi yang pertama kan kita menghindari refresh, makanya kita panggil browse data lagi. Tapi jika tidak berhasil juga, kita refresh di exit editornya. Biasanya itu nanti akan muncul. Kita sudah punya sistem antrian. Kita buat UX-nya. Antrian. Nah, seperti ini. Kita coba untuk membuat antrian. Sudah muncul angka 1 tanggal 21. Semisal kita rubah ini tanggal 20. Ini tanggal 20 lagi. Tanggal 20. Oke. Nah, dia tidak bisa karena key-nya sudah ada dan tanggalnya sama. 03 20 21, sekarang tanggal 21. Kalau kita buat tanggal sekarang tanggal 21, nah udah bisa, dia sudah nomor 2. Kenapa tadi tidak bisa? Karena kita key-nya adalah key tanggal 20 yang tadi. Kita save dulu yang nomor 2. Ini key-nya adalah tanggal 20 dan kemudian kita mau ngentri lagi kan tadi coba tanggal 20. Kalau tanggal 21 tanggal 20. Kita save tanggalnya 20. Kita lihat di sini. Di sini tanggal 20 antriannya nomor 3. Lalu tanggal 31 juga nomor 3. Lalu kita ubah lagi tanggal 20. Nah, tanggal 20. Kalau kita tanggal 20 lagi, ini nggak bisa. Ya,
karena dia nggak merubah. Nah, kayaknya akan sama. 4 kan tadi sudah ada. 0320 nomor 4 sudah ada. Jadi, jika pengen di sini dirubah dan di sini dirubah, semisalnya kita masih mode pengetesan ya, pengetesan pembuat aplikasi, benar nggak jika berganti hari itu tanggalnya berubah? Itu kita harus modifikasi rumusnya dulu di sini. Tapi ini untuk pengetesan. Nanti saat digunakan di lapangannya sebaiknya dikembalikan lagi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, today-nya ini kita ambil tanggalnya dari tanggal yang kita bisa edit tadi. Desro kolomnya tanggal. Nah, kalau kayak gini meskipun kita ganti-ganti tanggalnya tidak masalah. Ini bagian dari strategi membuat security ya, sambil kita bisa menguji cobanya. Tapi kalau memang mau digunakan, sebaiknya today-nya nanti ditaruh di formula, lalu antriannya tetap pakainya today, artinya mengunci semuanya. Atau di sini kita tanpa tanggal sebenarnya nggak masalah, jadi cuman ID sama antrian. Hanya saja kita ID-nya ini di sininya kita ganti sama today. Kita ganti sama today, lalu kita ambil left-nya atau diambil sama antriannya gitu. Tetap bisa dilakukan. Oke, kita coba untuk yang trik yang keduanya. Misal kita hapus terlebih dahulu ya. Yang tadi kan udah kita coba-coba. Kita klik tanggal 21. Misalnya kita mau mulai tanggal 20 dulu nih. 20 login nomor 1, lalu kita ganti tanggal 20 lagi, nanti dia akan nomor 2 terus gitu. Terus ini tanggal 20 lagi. Ini kan untuk pengetesan, jadi kita perlu ini tadi berubah ya rumusnya, tanggalnya tadi keklik jadi berubah. Jadi kita delete dulu, kita sampai nomor 3 dulu, 3 ya, sampai nomor 3. Nah, tanggal 20. Oke, save. Kita coba tanggal 21 sekarang nih, mulai nomor 1, mulai nomor 2 lagi, terus misalnya tanggalnya kita ganti kapanpun, kalau tanggalnya berbeda maka dia akan kembali ke angka 1 lagi. Nah, tadi udah berubah sendiri. Misal tanggal 22, simpen 1. Kita coba lagi tanggal 22. Nah, akan jadi 2. Oh, udah kembali lagi. Tanggal 21 tadinya 4 jadi 5. Jadi seperti itu. Jika mau digunakan, kita bisa menghapus ini. Ini jadi today. Artinya ya kita kunci aja.
Kalau mau dihilangkan kolom tanggal bisa, nanti kita coba di video selanjutnya. Ini cara pembuatan antriannya, artinya kita sudah mendapatkan antrian-antrian ini. Jika mau dimodifikasi semisalnya tampilannya, ya bisa. Semisalnya tampilannya itu mau model ini ya, galeri. Lalu untuk galeri ini kan tanggal, kita pengen menampilkan angkanya, angka antriannya aja, maka itu kita ubah ID-nya ke antrian, labelnya kita ubah ke antrian. Nomor 5 tuh. Atau kita buat slash misalnya. Antrian, tapi nggak tahu ini nanti bisa bekerja bagus atau enggaknya. Kita coba saja. Jadi kita ambil antrian yang terakhir hari ini saja, berarti hanya satu row saja di dalamnya. Oke, lalu kita buat antrian. Berarti max row saja ya, max row itu parameternya apa saja? Max row kita ini adalah antrian, lalu kolomnya kolom tanggal. Ini hanya tanggal saja, tidak bisa kita select saja. Berarti syaratnya itu jika tanggal sama dengan today, lalu tanggalnya tanggal ini, max itu tadi ya, harus max select. Kita pakai misalnya tanpa dan, langsung select antrian, select antrian dari antrian, kolom antrian jika tanggal sama dengan today. Kita tinggal ini sama dengan antrian. Coba jadi atau tidak. Jika kita save,
ininya kita rubah shortsnya. Nah, ini hari ini saja. Jika kita buat tampilan detail, lalu kita buat dia jadi header. Nah, di sini kita hanya menempatkan antrian saja jadi kolom order. Kita sudah punya seperti ini. Lalu kita buat tombol untuk ngeklik membuat antriannya. Caranya kita buat behavior, lalu antrian. Tuh. Ambil antrian di antrian. Nah, ini berarti kita harus seperti ini. Jadi ID-nya apa, kita setting sama persis settingan kolom kita tadi. Oh, tanggalnya, karena tanggalnya mau nggak mau harus kita pindah, karena kita mau men-settingnya di action, bukan di sini. Jadi tetap aman. Jadi meskipun tanggalnya di sana kan tidak bisa diintervensi karena kan nggak kelihatan. Karena kalau kita taruh di formula tidak bisa disetting di action, kan kita mau buat versi action. Nah, kita copy aja yang ini, kan nanti nilainya sama. Kita coba bisa atau tidak. Antrian, lalu kita paste sini. Lalu di sini tanggal, isinya today. Rumus ininya juga sama. Jadi sebenarnya bisa langsung aja today dan antrian. Oke. Atau langsung ini juga nggak apa-apa, yang antriannya, jika takut tidak terbaca, karena kan ini kan bersama-sama karena action, jadi nggak sempet ngeklik baru save, itu nggak sempet. Nah, kita taruh saja nilainya langsung di sini, nilai antriannya. Oke, kita save. Nah, kita coba klik. Nah, sudah langsung berubah jadi nomor 6, langsung nomor 7, nomor 8, dan seterusnya. Kita mau ubah ganti icon sesuai selera ya, ganti iconnya sesuai dengan selera. Nah, misal ini
Ini adalah cara ambil antrian untuk di sistem docking, artinya di satu perangkat, tidak di masing-masing user. Jadi tinggal kita klik, sudah langsung antrian 10, antrian 11 itu terus. Tapi ini sudah kita kunci, jadi kan kita sudah tes tadi bekerja jika berganti hari, nanti akan berubah juga. Oke, kita lanjutkan. Jika kita pingin by user, user sendiri bisa klik, sama caranya sama, jadi kita tinggal copy saja. Nah, kita hanya mengganti di sini saja, kita taruhnya di user. Kita namain semisalnya, nah di sini juga boleh. Jadi di situ nggak masalah, tapi di sini nanti ditampilkannya sama ambil antrian saja, nggak ada nomor 2-nya. Oke, sudah, artinya kita naruh tombol ini di user. Nah, usernya sudah kita spesifik aja, misalnya usernya itu kita ambil dari yang sudah di slice, jadi hanya dia saja. Saya sebenarnya sudah punya yang sebelumnya, kan kita sudah punya, kita ganti aja ini user. Nah, ini di tombol user kita detail sama, kita kasih ini itu. Jadi kita harus menambahkan satu kolom di usernya, maksudnya biar ketahuan. Sekarang tuh atau nomor yang akan dia terima itu. Sebenarnya rumusnya sama aja, jadi rumusnya ya pakainya tetap rumus ini. Kan ini tidak terkait dengan user berapa, nomor berapa, pokoknya yang cepet-cepetan dulu dapat nomor. Jadi tetap rumusnya ini, taruh saja pakai virtual column saja. Kita namain semisalnya antrian. Jika pengen antriannya itu adalah antrian sebelumnya, tapi sebaiknya ya antrian yang akan didapat ya, jadi bukan antrian terakhir. Kalau antrian terakhir ya tinggal plus satunya dibuang. Nah, kita sudah buat tadi virtual kolomnya, kita masukkan sini di antrian. Lalu ya kolom ordernya biarin saja, karena kan ini tabel lain, bukan tabel khusus antrian. Lalu kita coba, kita cek di kita pakai ADI, login pakai ADI. Yang mengikuti video-video sebelumnya, karena kan ini bersambung dari video 1 sampai 5. Saya masih menggunakan template yang sama. Nah, ini sudah nomor 14 yang terakhir. Kita mau ambil antrian.
Nah, sudah berubah nomor 15 jika kita ambil antrian. Nah, nomor 16. Tentu kita inginnya orang hanya bisa absen sehari sekali. Bagaimana caranya? Kita tambah lagi tabel bantuan, kolom bantuan. Jadi kita tambahin di sini karena kita kan pengennya orang hanya jika sudah punya absen maka dia udah nggak boleh absen lagi. Misalnya kita tambahin di sini user, kita regenerate. Tentu harus jika menambahkan kolom kita harus regenerate. Kita regenerate strukturnya untuk nambah usernya. Salah, tambahkan di sini. Nah, di sini kan sudah ada user. Lalu kita tambahkan satu kolom yang di user sini untuk dikirim ke tabel antrian. Usernya tentu user setting, atau di sini kan ada user ID. Jadi user ID. Jadi kita ambil dari ID-nya kan. Nah, user ID ini kita kirim ke sana. Sudah, lalu kita mulai membuat aturannya. Aturannya jika count is count select antrian ID di mana n tanggal sama dengan due date. Ini kita syarat pokoknya sehari sekali aja ya. Kalau misalnya mau sebulan sekali berarti month tanggal sama month to date, tergantung periodenya bisa diatur. Kemudian tabel usernya sama dengan this row user ID, atau ini nggak perlu pakai this row karena berbeda ya. Nah, ini tipenya harus yes or no. Artinya apa? Boleh, action ini boleh atau akan muncul jika countnya itu sama dengan 0 atau belum pernah. Jadi kalau tidak sama dengan 0 berarti udah nggak boleh. Oke, kita save, kita coba. Kita coba masuk pakai ID lagi ya.
dia masih muncul, tapi setelah itu hanya muncul sekali saja setelah diklik. Karena apa? Tadi sebelumnya muncul karena sebelumnya belum ada usernya di sini, masih kosong. Kan tadi dari mulai 14 15 kita login pakai ID, tapi dia tetap bisa kan, dan sekali lagi tetap bisa. Tapi setelah di sini sudah ada isi ID, maka sudah tidak bisa lagi. Oke, lanjut kita coba login pakai yang lain ya. Ini seharusnya dia biar ketahuan bahwasannya dia nomor 16, kita kunci lagi. Di sininya bukan nomor terakhir. Kita ambil dulu rumusnya ya. Jika muncul itu adalah nomor terakhir, jika sudah tidak muncul artinya harus nomornya si dia gitu. Kita copy saja biar tidak menulis panjang lagi. View kolom antrian kita tambah di sini. If saja ya. Jika count ini sama dengan kosong, maka yang terakhir. Jika tidak, itu kita ambil adalah max antrian today sampai sini, kemudian C kita tambahi parameternya antrian tanggalnya today, kita tambahi N, user sama dengan user ID itu. Nah, ini tidak cocok, berarti di sini kita kasih syaratnya. If yang keduanya berarti ini sama dengan 1 ya kan, 0 sama 1 karena kita batasi kan, hanya bisa klik sekali. Count select ini kita hitung untuk tanda, karena kita tak perlu count, kita hilangin 1. Max select N, max select N. Nah, sudah kita coba save. Harusnya tadi kan nomor 16 si Adi, bukan nomor 17. Nomor 17 kan nomor selanjutnya. Kita login pakai Adi. Nah, jadi nomor 16 bukan nomor 17, sesuai dengan nomor antriannya dia, yaitu nomor 16. Kita coba menggunakan akun yang lain. Oh, sebentar.
kita save. Nah, sini ya dapat antrian nomor 17. Ambil antrian, klik, sudah hilang. Dan dia tetap nomor 17 meskipun kita refresh. Nah, kita cek si ID-nya berubah atau tidak. Tetap nomor 16. Berarti sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like. Terima kasih. Sekian.